Penggulaan merupakan salah satu metode proses pengawetan bahan pangan. Gula mampu memberi stabilitas terhadap mikroorganisme pada suatu produk makanan jika diberikan dalam konsentrasi yang cukup di atas 70% padatan terlarut. Karena itu, gula dipakai sebagai salah satu teknik pengawetan bahan pangan. Gula umumnya digunakan dalam pengawetan buah-buahan karena gula dapat mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan cara mempengaruhi aktivitas air dalam bahan pangan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui prinsip pengawetan bahan pangan dengan proses penggulaan. Apabila gula ditambahkan dengan konsentrasi yang tinggi ke dalam bahan pangan, maka sebagian air yang terikat oleh gula menjadi tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas air dari bahan pangan tersebut berkurang. Kemampuan gula untuk mengikat air itulah yang menyebabkan gula dapat berfungsi sebagai bahan pengawet. Praktikum kali ini, alat yang digunakan yaitu toples dengan ukuran sedang, baskom, kompor, panci perebusan, sendok pengaduk, sendok makan, pisau, talenan, tirisan, piring warna putih susu, label, sarung tangan plastik, piring plastik sebagai tempat wadah buah, loyang, dan plastik putih. Dan untuk bahannya ada gula sebanyak 300 gram, garam sebanyak 5 gram, kapur sirih 15 gram, dan kelengkeng sebanyak 300 gram. Prosedur praktikum kali ini adalah yang pertama, dikupas buah kelengkeng dan Sekarang saya akan membacakan hasil praktikum pengawetan bahan dengan penggulaan pada kelengkeng. Berdasarkan hasil praktikum pada penampakan visual, yaitu pada manisan kering hari ke-7, warna berubah menjadi kuning kecoklatan atau agak gelap karena tingginya konsentrasi gula yang diberikan. Hal ini sesuai dengan literatur Sohibullah dan kawan-kawan tahun 2013 yang menyatakan bahwa adanya kecenderungan semakin tinggi konsentrasi gula, maka warna akan berubah menjadi karamel berwarna coklat. Selanjutnya, pada penampakan visual pada manisan basah hari ketiga dan manisan kering hari ke-0 dan ke-7 memiliki rasa yang manis. Hal ini dikarenakan perlakuan konsentrasi gula dan perendaman yang memberikan pengaruh terhadap manisan kering dan manisan basah. Hal ini sesuai dengan literatur Wati dan kawan-kawan tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam membuat manisan perlu diperhatikan konsentrasi gulanya serta perendamannya sehingga dapat mempertahankan rasa dan manisannya. Kemudian selanjutnya, pada penampakan manisan basah hari ke-0 dan hari ke-7 masih memiliki aroma khas kelengkeng. Hal ini dikarenakan pada perendaman tingkat aroma masih sama atau kurangnya konsentrasi gula yang diberikan. Hal ini sesuai dengan literatur Wati dan kawan-kawan tahun 2016 yang menyatakan bahwa perendaman dengan satu tingkat aroma akan masih terjaga karena aroma hanya akan terlarut pada konsentrasi gula yang tinggi. Kemudian selanjutnya pada penampakan visual, tekstur manisan kering dan manisan basah pada hari ke-0 masih sedikit keras. Hal ini karena tingginya konsentrasi larutan gula sehingga dapat membuat tekstur menjadi lebih keras. Hal ini sesuai dengan literatur Sohibullah dan kawan-kawan tahun 2013 yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan gula maka akan menghasilkan manisan dengan tingkat pengerutan yang semakin tinggi sehingga akan menghasilkan manisan dengan tekstur yang lebih keras. Selanjutnya, berdasarkan percobaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa nilai organoleptik manisan basah lebih disukai daripada manisan kering. Hal ini dikarenakan tingkat perendaman konsentrasi gula yang tinggi pada manisan basah lebih disukai oleh panelis. Hal ini sesuai dengan literatur Sohibullah dan kawan-kawan tahun 2013 yang menyatakan bahwa perlakuan larutan konsentrasi gula yang tinggi lebih disukai panelis dibandingkan manisan kering dengan perlakuan lainnya.
Berdasarkan hasil praktikum pada uji organoleptik dan visual, dapat dilihat bahwa pengawetan dengan cara penggulaan dapat berpengaruh terhadap warna, tekstur, aroma, dan penerimaan umum oleh panelis. Warna pada manisan buah kelengkeng berubah menjadi coklat pada hari ke-7 disebabkan oleh adanya kecenderungan semakin tinggi konsentrasi gula, maka warna akan berubah menjadi karamel berwarna coklat. Sedangkan untuk rasa dari manisan kelengkeng didapati rasa manis. Hal ini dikarenakan pemberian gula pada buah. Tekstur yang dihasilkan dari manisan kelengkeng pada hari ke-0 masih sedikit keras. Hal ini terjadi karena semakin tinggi konsentrasi larutan gula, maka akan menghasilkan manisan dengan tingkat pengkerutan yang tinggi, sehingga akan menghasilkan manisan dengan tekstur yang lebih keras. Penerimaan umum organoleptik panelis menunjukkan bahwa panelis menyukai manisan kelengkeng yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan rasa manis yang dihasilkan lebih disukai oleh panelis. Sedangkan untuk aroma, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dikarenakan perendaman buah dalam suatu tingkat tidak menimbulkan perubahan aroma yang terlalu signifikan.